Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natalina Gurning dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas ulangan geografi yang objektif. Soal yang pertama, letak lintang Indonesia menyebabkan wilayah negara Indonesia mengalami fenomena iklim. Yang A, 3 zona waktu, B, berbeda 7 jam dengan Greenwich, C, memiliki iklim tropis, D, memiliki iklim laut, E, memiliki iklim muson. Jawabannya tuh C, memiliki iklim tropis. 2. Yang memiliki deskripsi dari letak geografis adalah A, di antara benua Asia dan Afrika, di antara Samudra Hindia dan Pasifik, B, di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Pasifik, C, di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Atlantik, D, di antara benua Asia dan Amerika, di antara Samudra Arktik dan Pasifik, E, di antara benua Asia dan Eropa, di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Jawabannya tuh B, di antara benua Asia dan Australia, di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Yang T, yang nomor 3, wilayah Indonesia paling utara terletak di A, Pulau W, B, Pulau Roti, C, Pulau Kalimantan, D, Kota Sabang, E, Kota Merauke. Jawabannya tuh A, Pulau W. Yang keempat, wilayah Indonesia paling selatan terletak di A, Pulau W, B, Pulau Roti, C, Pulau Kalimantan, D, Kota Subang, E, Kota Merauke. Jawabannya tuh B, Pulau Roti. Yang nomor 5 itu letak geografis Indonesia menyebabkan wilayah ini mengalami fenomena kecuali A, memiliki lokasi yang strategis, B, mendapatkan pengaruh angin muson, C, memiliki fauna asiatis dan australis, D, memiliki banyak barang tambang, Indonesia berada pada posisi silang. Jawaban itu D, memiliki banyak barang tambang. Jawaban nomor 6, pertanyaan berikut ini berkaitan dengan letak geologis Indonesia kecuali A, Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng, B, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan api, C, Indonesia memiliki tanah yang subur, D, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, E, Indonesia yang kaya akan barang tambang. Jawabannya tuh D, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Yang nomor 7, Indonesia berada pada pertemuan 3 lempeng yaitu A, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, B, Eurasia, Antartika, dan Pasifik, C, Afrika, Antartika, dan Indo-Australia, D, Antartika, Indo-Australia, dan Pasifik, E, Antartika, India, dan Filipina. Jawabannya itu A, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Yang ke-8, Indonesia dilalui jalur-jalur pegunungan api yaitu A, Sirkum-Himalaya dan Pasifik, B, Sirkum-Mediterania dan Pasifik, C, Sirkum-Alpen dan Mediterania, D, Sirkum-Himalaya dan Ural, E, Sirkum-Ural dan Pasifik. Jawabannya itu B, Sirkum-Mediterania dan Pasifik. 9. Total luas Indonesia adalah A, 5.193,250 km persegi, B, 4.193,250 km persegi, C, 3.193,250 km persegi, D, 2.193,250 km persegi, E, 1.193,250 km persegi. Jawabannya tuh A, 5.193,250 km persegi. 10. Luas daratan Indonesia adalah A, 1.919.440 km persegi, B, 2.919,440 km persegi, C, 3.919,440 km persegi, D, 4.919,440 km persegi, E, 5.919,440 km persegi. Jawabannya itu A, 1.919,440 km persegi. Ke-11, perbandingan antara luas daratan dengan perairan Indonesia adalah A, 1:1, B, 1:2, C, 1:3, D, 1:4, E, 1:5. Jawabannya itu C, 1:3. Yang 12, jumlah pulau di Indonesia adalah A, 7.508 pulau, B, 17.508 pulau, C, 27.000
580 pulau, D 37.508 pulau, E 47.508 pulau. Jawabannya itu B 17.508 pulau. Yang ke-13, Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah konsep yang dicanangkan ketika masa pemerintahan Presiden A. B.J. Habibie, B. Abdurrahman Wahid, C. Megawati, D. Susilo Bambang Yudhoyono, E. Jokowi. Jawabannya itu E. Joko Widodo. 14. Gagasan poros maritim dunia tentu saja berkaitan dengan perairan Indonesia yang menghubungkan dua samudera, yaitu A. Hindia dan Pasifik, B. dan India dan Atlantik, C. Hindia dan Arktik, D. Atlantik dan Pasifik, E. Arktik dan Pasifik. Jawabannya A. Hindia dan Pasifik. 15. Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk melaksanakan hak lintas air laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional dikenal dengan singkatan A. AKLI, B. ALKI, C. ASSI, D. AKSI, E. ASKI. Jawabannya itu B. ALKI. Yang 16, ada 5 perairan yang dilintasi oleh jalur laut kepulauan Indonesia, diantaranya adalah A. Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia. B. Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Selat Lombok. C. Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. D. Laut Sulawesi, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Malaka. E. Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sao, Samudra Hindia. Jawabannya itu A. Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia. 17. Kepulauan Indonesia, 2 diantaranya adalah A. Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Sao, dan Selat Sunda, Samudra Hindia. B. Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Malaka. C. Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. D. Laut Sulawesi, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Malaka. E. Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sao, Samudra Hindia. Jawabannya itu C. 18. Kepulauan 3 diantaranya itu adalah A. Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia. B. Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Selat Malaka. C. Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. D. Laut Sulawesi, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Malaka. E. Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sao, Samudra Hindia. Jawabannya itu E. Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombay, Laut Sao, Samudra Hindia. Ke-19, kekayaan ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri oleh nelayan asing karena A. Garis pantai pulau, B. Garis pantai surut, C. Garis dasar pantai terluar, D. Garis pantai pulau terbesar, E. Garis pantai pasang. Jawabannya itu D. Garis pantai pulau terbesar. Sekian, terima kasih hasil pembahasan saya. Terima kasih.